Pernah terjadi sebuah wabah di Eropa yang menewaskan hingga puluhan juta jiwa pada kala itu. Wabah tersebut ialah wabah hitam. Wabah hitam pada saat itu tidak hanya membunuh sepertiga populasi masyarakat Eropa, tetapi juga merusak tatanan masyarakat dunia pada abad ke-13. Kematian ini tentunya berimbas pada sistem tatanan negara dan sosial yang berlaku dalam sejarah abad pertengahan. Guncangan besar ini menyebabkan krisis ekonomi, politik, dan permasalahan sosial yang sangat besar di Eropa. Namun sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, mari kita bahas dulu, apa itu wabah hitam? Wabah hitam merupakan penyakit yang bersifat zoonosis, seperti pandemi pada umumnya. Penyebabnya adalah virus Yersinia pestis, bakteri yang tersebar melalui kutu tikus atau hewan pengerat lainnya. Gejalanya menyerang kelenjar getah bening, aliran darah, pencernaan, dan pernapasan. Namun, pada masa di mana Eropa mengalami gejolak wabah ini, detail tentang penyakit ini tidak diketahui oleh masyarakat abad pertengahan karena baru teridentifikasi pada tahun 1894 Masehi. Istilah wabah hitam digunakan dalam sejarah abad pertengahan merujuk pada gejala infeksi penyakit tersebut. Saat terinfeksi, akan terjadi pembekakan kelenjar getah bening atau bubo yang terasa nyeri di selangkangan atau ketiak. Kemudian, bagian tubuh yang mati akan menghitam, seperti jari tangan dan kaki, sehingga orang-orang menyebut wabah hitam dengan ciri-ciri tersebut. Pada saat penyakit ini menyerang di Eropa, tepatnya di abad pertengahan, tepatnya di abad ke-13, parasit lain, termasuk yang hidup di kulit manusia, mungkin juga menyebarkan penyakit ini. Namun, diperkirakan tidak cuma wabah hitam yang melanda benua Eropa kala itu. Ada 3 jenis wabah lainnya yang kemungkinan besar muncul dalam pandemi Black Death, seperti penyakit pes, penyakit pneumonia, dan penyakit septikemia. Penyakit pes adalah wabah yang paling umum terjadi pada saat itu, menyebabkan pembekakan parah yang berubah menjadi warna hitam, kemudian luka-luka hitam yang menutupi tubuh secara umum yang disebabkan oleh pendarahan internal. Gejala lainnya adalah demam tinggi dan nyeri sendi. Jika tidak segera diobati, penyakit pes berakibat fatal. Dua jenis wabah lainnya, pneumonia dan septikemia. Kedua jenis wabah ini biasanya berakibat fatal pada semua kasus yang terjadi dalam sejarah abad pertengahan. Asal wabah hitam menurut sebuah studi pada tahun 2022 yang bertajuk The Source of the Black Death in 14th Century Central Eurasia menjelaskan asal penyakitnya dari Kyrgyzstan abad ke-14. Saat itu Kyrgyzstan merupakan kawasan Asia Tengah yang masuk dalam kekuasaan Chagatai, bagian dari Kekaisaran Mongol. Posisi Kyrgyzstan juga sangat strategis bertepatan di jalur sutra yang menghubungkan dunia barat dan timur. Rute perdagangan ini mendorong penyebaran wabah hitam merebak di Eropa dan Timur Tengah secara masif dalam sejarah abad pertengahan. Pada tahun 1344, gerombolan emas Golden Horde yang merupakan kerajaan nomaden yang mendominasi wilayah Eropa Timur dan Asia Tengah memutuskan untuk merebut kembali kota pelabuhan Kaffa di Crimea dari pedagang Genoa yang berasal dari Italia yang telah merebut kota tersebut pada tahun 1200-an. Bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis melancarkan pengepungan pada kota tersebut, pengepungan yang berlangsung hingga tahun 1347. Penyakit wabah hitam ini sebenarnya telah menjangkit kerajaan Golden Horde. Genghis sebagai pimpinan Golden Horde menggunakan mayat-mayat pasukannya yang terjangkit wabah hitam untuk dimasukkan ke dalam kota. Hal tersebut dilakukan agar bau busuk yang tidak dapat ditoleransi akan membunuh semua orang di dalamnya. Namun, bukan bau busuk yang membunuh masyarakat dalam kota, melainkan wabah hitam yang menginfeksi banyak orang. Insiden ini sering disebut-sebut sebagai peristiwa perang biologis pertama dalam sejarah dunia. Pengepungan Kaffa oleh Golden Horde mendorong pengungsi untuk melarikan diri dengan kapal menuju Genoa. Pengungsi-pengungsi ini kemungkinan besar adalah sumber utama dari wabah hitam yang kemudian menghancurkan Eropa dalam sejarah dunia. Wabah hitam tahun 1347 memasuki Eropa melalui Sisilia. Wabah ini terbawa ke sana melalui 4 kapal Genoa yang berlayar dari Kaffa di Laut Hitam, yang sekarang dikenal sebagai Feodosia.
merupakan sebuah kota pelabuhan di Crimea, semenanjung di selatan Ukraina. Dari Sisilia, jaraknya tak jauh dari daratan Italia. Meskipun salah satu kapal dari Kappa telah mencapai Genoa, ditolak masuk dan berlabuh di Marseilles dan kemudian Valencia. Melalui 3 titik pelabuhan inilah awal dari bencana wabah di Eropa kala itu. Pada akhir tahun 1349, penyakit ini telah menyebar melalui jalur perdagangan ke Eropa Barat, seperti Prancis, Spanyol, Inggris, dan Irlandia, yang semuanya menyaksikan dampak buruknya kala itu. Penyebaran penyakit ini bagaikan api yang merambat dengan sangat cepat. Terjadi wabah-wabah di Jerman, Skandinavia, negara-negara Baltik, dan Rusia pada tahun 1350 hingga 1352. Dan akhirnya, wabah mematikan ini menyebar ke seluruh Eropa. Wabah hitam adalah pandemi terburuk yang terjadi dalam sejarah abad pertengahan, yang membunuh lebih dari sepertiga populasi Eropa. Diperkirakan sekitar 30 hingga 50 juta orang meninggal selama wabah hitam melanda Eropa antara tahun 1347 hingga 1352. Kehidupan masyarakat yang buruk pada saat itu di Eropa telah terbukti menjadi bencana yang bahkan sebelum wabah hitam tiba. Hal ini yang juga memicu mudahnya penyebaran wabah hitam kala itu. Terlebih, wabah sebelumnya telah menyerang peternakan dan terjadi kegagalan panen akibat eksploitasi lahan yang berlebihan, yang menyebabkan kelaparan besar di seluruh Eropa pada tahun 1316 dan 1317. Ditambah lagi, saat itu sedang terjadi gejolak peperangan, terutama Perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis yang terjadi pada 1337 hingga 1453. Pada masa itu, wabah penyakit selalu diyakini disebabkan oleh sebab-sebab supernatural, seperti misalnya murkanya Tuhan, perbuatan iblis, hingga peredaran planet. Bahkan, sekarang dengan kemajuan teknologi yang sudah sangat canggih, di negara kita pun masih selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis atau kemurkaan Tuhan ketika terjadi sesuatu. Karena tidak ada yang mengetahui penyebab penyakit ini, maka tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya kala itu. Namun, dalam sejarah abad pertengahan, hal ini tidak menghentikan orang untuk mencoba semampu yang mereka bisa. Masyarakat Eropa mencoba membuat obat berdasarkan pengetahuan medis pada masa itu, yang terutama berasal dari dokter Yunani, Hippocrates, filsufus Aristoteles dari Stagira, dan dokter Romawi Galen. Selain itu, ada cara lain yang menyembuhkan penyakit ini dan dengan kepercayaan agama, cerita rakyat, jamu, dan tahayul. Penyembuhan ini sebagian besar tidak efektif dan beberapa di antaranya berakibat fatal. Pada dasarnya, dokter-dokter dalam sejarah abad pertengahan tidak memiliki pengetahuan tentang organisme mikroskopis seperti bakteri, sehingga mereka tidak dapat memberikan pengobatan yang efektif. Sementara itu, di bidang pencegahan, mereka juga terbatas oleh tingkat sanitasi yang sangat buruk jika dibandingkan dengan standar modern saat ini. Strategi lain yang bisa membantu adalah dengan mengkarantina daerah-daerah yang terjangkit. Namun, ketika hal ini dilakukan, banyak orang-orang yang melarikan diri karena panik. Setiap kali ada kasus wabah yang menyebar, tanpa mereka sadar, membawa penyakit tersebut dan menyebarkannya lebih jauh. Hal ini menyebabkan penyebaran semakin sulit dikendalikan dan memperparah keadaan di Eropa. Ada begitu banyak korban wabah hitam dan begitu banyak mayat yang tergeletak, sehingga pihak berwenang tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Dan gerobak yang penuh dengan mayat menjadi pemandangan yang umum di seluruh Eropa kala itu. Ketika wabah merebak dalam sejarah abad pertengahan, pembelajaran medis belum secanggih modern. Baik peradaban Islam yang sangat maju dalam bidang sains maupun Eropa yang saat itu terbelakang belum dapat mengetahui sumber wabah hitam secara pasti. Rania Awad dan tim dalam Islamic Civilization and Linguistics, The Role of Religion, Fault, and Psychology During Pandemic menjelaskan peradaban Islam lebih mengandalkan pendekatan keagamaan untuk menenangkan masyarakat yang mengalami kepanikan. Ahli teologi lebih mengatakan bahwa wabah hitam adalah hukuman dari Tuhan untuk menyasar non-muslim. Namun jika umat muslim terjangkit, itu merupakan sebagai tanda kenikmatan dari Tuhan untuk mati syahid. Meski demikian, beberapa cendekiawan muslim di bidang kedokteran mulai menyarankan
langkah pencegahan seperti karantina dan isolasi. Situasi berbeda terjadi pada masyarakat kekristenan di Eropa. Dalam Community of Violence, Persecution of Minorities in the Middle Ages, karya David Nirenberg. Wabah hitam dihubungkan dengan dosa umat manusia oleh para tabib yang tidak bisa menjelaskan asal-usulnya. Imbasnya, masyarakat Eropa cenderung melakukan pembersihan moral. Alih-alih mengontrol situasi yang kacau, umat Kristen menuduh komunitas Yahudi sebagai biang kerok kekacauan kesehatan yang terjadi. Hal ini yang kemudian beberapa kota Yahudi di Eropa dihancurkan pada tahun 1349. Seluruh populasi Yahudi dibantai sebagai respon konspirasi penyebab wabah hitam dalam sejarah abad pertengahan. Akan tetapi, peristiwa ini kemudian memperbarui dunia sains di Eropa. Kelak, metode pengamatan di bidang biologi di Eropa berkembang menjadi lebih logis untuk penanganan penyakit misterius pada abad ke-15. Pada masa itu, tampaknya satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan adalah tetap diam, menghindari orang, dan terus berdoa. Penyakit ini akhirnya sembuh pada tahun 1352, tetapi akan menjangkit lagi dalam wabah yang tidak terlalu parah panjang sisa periode sejarah abad pertengahan. Lalu, bagaimana wabah hitam ini bisa mulai mereda di Eropa kala itu? Wabah hitam sebenarnya tidak benar-benar sembuh, dalam arti penyakit ini tidak hilang sepenuhnya. Bakteri ini masih ada dan dapat menyebabkan wabah di beberapa bagian dunia, meskipun tidak separah di masa lalu. Penurunan wabah hitam di Eropa terjadi karena beberapa faktor, seperti kematian massal, wabah hitam yang membunuh jutaan orang di Eropa, sehingga banyak orang yang memiliki kekebalan alami terhadap penyakit ini. Kemudian, karena adanya perubahan musim, wabah hitam biasanya mereda di musim panas dan kembali lagi di musim dingin. Beberapa wilayah menerapkan karantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Hal ini dirasa cukup membantu menghentikan penyebaran penyakit kala itu. Perubahan perilaku orang-orang mulai lebih diperhatikan seperti kebersihan dan menghindari kontak dengan orang yang sakit, serta terjadinya perubahan lingkungan yang membuat populasi tikus yang membawa kutu pembawa penyakit ikut menurun. Meskipun wabah hitam tidak benar-benar sembuh, efeknya pada Eropa mulai berkurang setelah beberapa dekade. Populasi mulai pulih dan ekonomi mulai berkembang kembali. Wabah hitam merupakan peristiwa yang sangat tragis dalam sejarah manusia, namun juga memiliki beberapa efek positif. Wabah ini mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan di Eropa, serta membantu membuka jalan bagi terbukanya untuk era baru.